kalau di pilkada. Kalau pemuda itu apatis golput, nah apa yang mau diperjuangkan? Ketika dia wah ini peraturannya piye ini pemerintah nih, mesti ini merugikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana. Saya dari tim pemenangan Bung Tomo. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Mbak Rani Pranita, yaitu dari tim pemenangan Bung Tomo. Halo Mbak Rani Pranita. Ya, lebih. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Rani ini kan adalah salah satu tim pemenangan dari Bung Tomo. Siapa sih Bung Tomo itu? Jadi Bung Tomo itu adalah singkatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo, dari Haji Kuswanto dan Kusnomo. Jadi Bapak Kuswanto ini merupakan warga asli dari Pituro, kemudian berkarir di TNI, di Kementerian Pertahanan tepatnya. Kemudian kalau Bapak Kusnomo, calon wakil bupati kita, adalah Polri, dari Polri, kemudian beliau asli dari Pangerejo. Jadi keduanya adalah pasangan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Nasdem dan Partai P3 yang alhamdulillah mendapat urutan nomor 2. Nah, setelah kita kenal dengan kedua calon pasangan tersebut, apa sih alasan yang membuat kita kuat agar nantinya kita bisa memilih kedua pasangan calon tersebut? Jadi Purworejo itu butuh yang fresh. Kita butuh sosok yang benar-benar fresh, yang baru, yang siap untuk memimpin Purworejo. Jadi kalau kita lihat background tadi, Bapak Kuswanto merupakan TNI dari Kementerian Pertahanan yang saya yakin pengalamannya luar biasa dalam lingkup nasional ya. Kemudian Bapak Kusnomo, beliau yang backgroundnya adalah polisi, bagian ekonomi. Beliau pasti sudah memahami bagaimana sih peta kondisi yang sebenarnya di Purworejo, khususnya adalah peta perekonomian. Karena kita tidak bisa memungkiri, karena roda pemerintahan, roda kehidupan masyarakat itu terletak di ekonominya. Terus peran Mbak Rani untuk mendukung kedua paslon tersebut itu apa? Jadi peran kita masing-masing ada di tim pemenangan Bung Tomo, mulai dari supporting system, kemudian kita sebagai tim yang benar-benar mensupport penuh pemenangan Bung Tomo ini, mulai dari kebutuhan logistik nanti, kemudian pengawalan suara juga, kemudian kampanye kita yang pada saat ini kan kita sangat meminimalisir pertemuan ya, kampanye offline, jadi kita semuanya dari, kemudian kita bagaimana kita memaksimalkan sosial media untuk media kampanye kita. Mbak Rani ini kan merupakan salah satu perempuan yang dari tim pemenangan Bung Tomo. Nah, bagaimana sih peran perempuan dalam kontestasi politik pada tahun ini? Jadi ketika kita melihat data BPS tahun 2019 terkait dengan tingkat pekerja di Purworejo antara laki-laki dan perempuan itu sangat timpang sekali, banyak laki-lakinya. Kemudian kita lihat lagi di tingkat pendidikan universitas bahwa laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-lakinya. Kemudian kita lihat lagi di angka lulusan SD itu banyak perempuannya. Ada apa ini? Ada masalah apa sih dengan perempuan? Kenapa hal yang negatif, yang nggak negatif, yang lulusan SD malah banyak perempuannya? Di situ kita lihat bahwa permasalahan perempuan itu sangat kompleks sekali. Nah, di sini peran kita dalam kontestasi politik tidak hanya memenangkan, tapi juga kita memperjuangkan aspirasi perempuan. Kita memperjuangkan kebijakan-kebijakan terkait perempuan yang nantinya pastinya dan pastinya ya akan memperbaiki, akan menuntaskan
Purworejo. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang membuat saya penasaran banget, mungkin juga dari teman-teman yang menyaksikan juga penasaran. Pak Kuswanto dan Pak Kusnomo ini punya tagline berupa Belani Purworejo. Sebenarnya Belani Purworejo itu maksudnya apa sih, Mbak? Jadi Belani Purworejo itu benahi dan melayani Purworejo. Apa itu benahi? Berarti masih ada yang kurang kebijakan kita. Contohnya yaitu tadi kurang ramah dengan perempuan lah, permasalahan perempuan sangat banyak lah, sangat kompleks, ya itu perlu dibenahi. Kemudian melayani, yang namanya pemimpin itu pasti akan melayani masyarakat. Kemudian harapan ke depan ketika Pak Kuswanto dan Pak Kusnomo terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo itu apa? Jadi setiap pemerintahan kita pasti akan membicarakan soal ekonomi, pemerataan ekonomi itu jelas ya. Apalagi kita di tahun 2020 benar-benar kayak babak belur dihajar COVID ya. UMKM semuanya, kemudian pasar sepi semuanya karena kita harus social distancing dan lain-lain. Jadi kita butuh sekali pemerataan ekonomi, kebangkitan ekonomi, menarik investor lagi dari luar yang harus investasi di Purworejo. Kemudian kita juga harus butuh pelayanan publik yang sekarang harus semuanya online ya. Kita harus mewujudkan pelayanan publik yang good government, kemudian nggak ribet lagi, izin-izin nggak ribet lagi lah. Kemudian kita juga butuh sosok pemimpin yang humble, humanis. Kemudian kita ketika pemerintah itu pasti kita selalu membicarakan infrastruktur, jalan. Jalannya elek sih disalahkan. Dan kalau jalannya buruk, pemerintah yang harus jalannya yang namun itu api. Kemudian ada banyak sekali mega proyek di Purworejo seperti Bendungan. Kemudian besok akan dibangun tol Jogja Cilacap. Nah itu bagaimana kita sebagai Kabupaten Purworejo yang dilewati? Apa peran kita yang akan diambil? Kita butuh sekali sosok pemimpin yang yang sensitif dengan isu-isu tersebut. Kemudian harapannya adalah ketika kita punya pemimpin tidak hanya gedung-gedung besar yang kita bangun, tetapi bagaimana infrastruktur itu ramah dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti sanitasi. Apakah sanitasi masyarakat Purworejo ini sudah baik? Nah, kalau kita bicara sanitasi, maka kita akan bicara dengan kesehatan. Apakah sistem air minumnya yang diminum, akses air minumnya, kadang kan kalau mungkin di pegunungan bagus ya airnya. Kalau di perkotaan gimana nih? Apakah layak minum atau bagaimana? Nah, kita butuh sosok pemimpin yang sensitif dengan hal tersebut. Nah, itu kembali lagi dikaitkan ke permasalahan perempuan. Perempuan dikaitkan di dapur lah, harus mengurusi rumah lah. Nah, di situ kan sangat sensitif lah sekali dengan hal-hal seperti itu. Ini kan sekarang itu banyak pemuda yang apatis terhadap politik. Sebenarnya itu kenapa sih banyak pemuda yang apatis terhadap politik? Ya, kita lihatlah ketika kita melihat nonton televisi ya. Tapi nonton televisi, isunya di berita aja lah. Jangan lihat inisial ya kan. Kita lihat di berita koruptor ini dari partai ini ditangkap. Bupati mana ditangkap, bupati mana ditangkap. Padahal jadi kesannya itu politik itu koruptor. Iya. Apakah semuanya seperti itu? Tidak. Padahal kita semua belum paham bahwa sebenarnya politik itu adalah yang bisa satu-satunya menjadi alat kita membuat kebijakan publik yang tadi good government, yang bagus, yang baik, yang bisa menyerap aspirasi. Bagaimana kita bisa membuat kebijakan, bagaimana kita bisa terjun dalam membuat kebijakan kalau kita apatis, tidak melek politik. Jadi pemuda itu biasanya gitu, nonton sosial media, hashtagnya
korupsi ya. Jadi kita itu karena kita tidak tahu, belum belajar, dan di situ kurang sekali pembelajaran atau pendidikan politik kita sangat kurang sekali. Jadi karena itu kita lihatnya dari sisi buruknya aja. Padahal politik itu sangat luas sekali, kita bisa membuat kebijakan dari politik ya. Ya, jadi apatis itu sangat buruk sekali. Jadi contohnya kalau di pilkada, kalau pemuda itu apatis golput, nah apa yang mau diperjuangkan? Ketika dia ini peraturannya piye di pemerintah nih, mesti ini merugikan lah. Loh, siapa pemimpin yang kamu pilih kemarin? Siapa kamu aja nggak berperan dalam pemilihan bupati, tidak berperan dalam pemilihan yang lain. Tapi kalau dia, saya lihat visi misinya, ternyata visi misinya itu ramah dengan aku sebagai pemuda, gitu. Dipilihlah. Nah, kemudian nanti kalau ada kebijakan publik dan lain, itu adalah pemimpin yang saya pilih. Seperti itu. Nah, sebagai penutup dalam ngobrol kita pada hari ini, boleh nih Mbak Rani kasih pesan buat para pemuda agar nanti tidak apatis dalam berpolitik seperti itu. Politik itu menyenangkan, banyak belajarnya, kemudian jangan apatis. Jadi kita di tim itu kurang anak muda loh sebenarnya, sekali. Kenapa? Saya nggak tahu sih kalau di projo itu politik itu apa sih? Gitu. Padahal sebenarnya mereka sangat butuh sekali politiko. Itu kan ada di mana aja loh, kan? Nggak hanya di partai, nggak hanya di pilkada. Kita semua butuh politik. Bagaimana caranya aku kuliah lulus cepat? Itu sebagian dari politik kan? Berarti aku malam harus lembur nih ya gitu. Jadi kita sebenarnya memaknai politik itu sangat sempit sekali. Padahal kalau kita memaknai politik secara luas itu kita banyak belajarnya. Oke, terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Untuk semuanya, jangan lupa besok pada tanggal 9 Desember jangan apatis dan jangan golput. Jangan lupa pilih nomor 2. Salam Brajarin Bella di Purworejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tonton season berikutnya.